ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik? Sehat? Sudah sarapan? Belum. Oke, nanti setelah ini kita sarapan. Kan istirahat, ya kan? Nah, oke. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas mohon bantuannya pimpin doa terlebih dahulu ya. Tunjukkan ke anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu hal baru. Kita akan belajar tentang motivasi belajar. Nah, tujuannya nanti dengan kita menerima materi motivasi belajar ini supaya kita semakin semangat untuk belajar, kita semakin bisa melanjutkan pembelajaran kita, dan yang terutama kita harus bisa memilah-milah tentang nanti ada jenis-jenis motivasi belajar. Ya, kemudian nanti juga ada kalian harus menyusun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dan yang paling penting adalah kalian bisa mendesain rencana untuk memotivasi diri kita sendiri. Memotivasi diri kita untuk bisa belajar lebih daripada sebelumnya. Setuju ya? Oke. Pembelajaran ini nanti akan kita lakukan 1 jam pembelajaran, berarti kurang lebih 45 menit. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat? Loyo banget yang belum sarapan ini. Nanti kita akan kegiatan menggunakan game, permainan. Nah, permainannya adalah saya sudah menyiapkan sebuah kertas kecil yang sudah diletakkan di sekitar meja kalian. Ada yang di dalam laci, ada yang di atas meja. Silakan dicek terlebih dahulu, diambil. Sudah? Ada tulisannya ya. Nah, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih ya. Ada yang belum terima kertas? Sudah semua? Oke. Nah, oke. Nanti kita akan bermain, tapi tenang dulu. Sebelumnya saya tanya dulu, ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa saja yang tidak masuk? Tetapi sebelum masuk ke kegiatan itu, saya akan kasih sedikit game terlebih dahulu. Caranya, permainannya, gamenya namanya adalah 7 up atau 7 dan kelipatannya. Ya, 7 dan kelipatannya. Cara bermainnya adalah nanti kita akan berhitung satu persatu. Contohnya dari ujung sini. 1, 2, 3, 4. Masing-masing hanya menyebutkan satu angka ya. 5, 6, 7 dan seterusnya. Tetapi setiap bertemu angka 7 dan kelipatannya tadi, 7, 14, 21, 28, 35 dan sebagainya, jangan disebutkan angkanya. Tapi kita ganti dengan gerakan. Usulan gerakan dari saya adalah angkat tangan, teriak merdeka. Masih 17 Agustus ya. Masih Agustusan kan? Ya, jadi setiap ada angka 7, 14, 21, 28, jangan nyebut angkanya, angkat tangannya langsung bilang merdeka. Ya, itu usulan saya. Atau mau ada usulan gerakan lain? Terusnya siap? Siap? Oke, 1, 2, 3, mulai. Oi. Salah kan? Harusnya apa? Kita mulai. Oke. Saya hitung sampai hitungan ketiga, kita langsung mulai. Siap? 1, 2, 3. 6, 11, 12, 13, 14. Iya. Cukup dulu ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan kita. Jadi nanti setelah ini saya akan minta kalian untuk mencari pasangan sesuai tadi yang sudah dijelaskan, ya. Sesuai tadi yang sudah dijelaskan bahwa nanti kalian akan mencari pasangan sesuai dengan kartu kalian masing-masing. Perhatikan, ada 2 jenis kartu, yaitu kartu berwarna hitam dan juga kartu berwarna putih.
Putih. Putih. Merah. Oke. Hitam ini adalah sebuah pernyataan. Contohnya di sini tertulis apa ini? Motivasi. Berarti kartu putih ini tertulis adalah penjelasannya. Apa itu motivasi ada di kartu yang sebelah putih. Jadi nanti carilah pasangan kalian, motivasi dan penjelasannya itu apa. Silakan berkumpul jadi satu. Ya. Kemudian ada motivasi belajar, kartu hitam juga. Carilah pasangannya, kartu berwarna putih. Pengertian dari motivasi belajar itu apa? Berkumpullah, berdua. Paham? Oke, kalau paham berarti bisa langsung kita mulai. Ya, langsung bisa kita mulai untuk pencarian kelompoknya. Tetapi kita harus bergerak cepat biar tidak ada yang pergi makan soto dulu ini. Ya, jadi saya beri waktu untuk kumpul dengan kelompoknya masing-masing dan langsung duduk bersama dengan kelompoknya. Waktu 3 menit cukup? Cukup ya? Sangat cukup ya? Oke, berarti kita langsung siap-siap. Hitungan ketiga, semuanya langsung berdiri. Kertasnya boleh dibawa, langsung kumpul dengan kelompoknya. 1, 2, 3. Langsung cari tempat duduk masing-masing. Sesuai dengan apa yang ada di lembarnya itu. Ya, di kertasnya. Silakan. Yang motivasi silakan kumpul dengan tim motivasi, sesama motivasi. Yang motivasi belajar kumpul dengan motivasi belajar ya. Oke. Apa pengertian motivasi? Silakan dijelaskan. Yang lainnya tolong didengarkan dulu. Motivasi itu adalah daya penggerak. Oke, benar sekali. Motivasi adalah daya penggerak. Oke. Kelompok motivasi belajar mana? Oke, silakan dijelaskan. Menjamin kelangsungan dan memberikan anak yang berbeda sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Oke, berarti ada yang bisa menyimpulkan apa itu motivasi belajar? Apa tadi yang dibacakan? Betul sekali ya. Daya penggerak yang mendorong kita untuk mau belajar. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Mana tadi intrinsik? Nah, sini motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi dari dalam diri siswa. Contohnya apa? Yang ada contoh-contohnya mana? Menjadi sukarelawan karena senang membantu sesama. Berarti ikhlas dari dirinya sendiri ya. Ada contoh yang lain? Ikut dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Berarti ikut lomba karena memang ingin bersaing. Ingin berlomba. Ingin menunjukkan kebolehannya. Begitu ya. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Mana? Ekstrinsik. Oke. Apa pengertian ekstrinsik? Dari luar diri siswa. Berarti dari lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Nah, contohnya apa? Menggambar dan melukis untuk menghasilkan uang. Jujur banget. Jujur ya. Jujur dia. Tapi enggak apa-apa. Memang itu butuh juga kan? Kalau memang itu bisa mendorong kita, berarti itu memotivasi kita. Itu motivasi bagi kita. Kita belajar, kita sekolah. Kalau dapat ranking 1, nanti dibelikan motor oleh orang tua kita. Semangat enggak? Hah? Semangat. Nah, kalau memang itu bisa membuat kita lebih semangat. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Mana kelompoknya? Oh, di sana, di belakang. Oke, apa faktor yang mempengaruhi motivasi? Satu persatu. Cita-cita. Kemampuan.
Cara guru mengajar benar sekali. Strategi untuk meningkatkan motivasi kelompoknya di mana? Oh, di sini ternyata di depan saya. Oke. Apa saja strategi untuk meningkatkan motivasi? Memperbaiki tugas dengan niat. Berarti kalau ada tugas di sekolah, jangan ditunda-tunda, langsung kerjakan. Kalau kita langsung kerjakan tugas, tugasnya tidak akan numpuk. Ya enggak? Kalau tugasnya tidak menumpuk, kita semangat melanjutkan. Tapi jika kita benar-benar tahu motivasi itu seperti apa, cara membangkitkan motivasi seperti apa, kita bisa memotivasi diri kita terus. Ingat anak-anak, ada seorang presiden, namanya Nelson Mandela, pernah berkata seperti ini. Ngomongnya dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan ya. Pendidikan adalah senjata yang paling kuat yang bisa digunakan untuk merubah dunia. Selama ini kita tahu bahwa senjata itu bentuknya seperti pistol, pedang, pisau itu senjata. Benar nggak? Pistol itu berbahaya nggak? Nggak berbahaya, yakin? Pistol itu senjata yang luar biasa kuatnya, luar biasa hebatnya. Tetapi di tangan orang yang tidak berpendidikan, pistol ini hanya akan menjadi alat untuk membunuh. Tetapi di tangan orang yang berpendidikan, pistol bisa menjadi senjata yang bisa digunakan untuk melindungi. Siapa yang dilindungi? Masyarakat, diri sendiri, negara, yang terpenting adalah orang-orang yang kita sayang. Betul? Nah, berarti tanpa pendidikan, senjata terhebat sekalipun bisa menjadi tidak berguna. Bisa menjadi sampah yang hanya bisa menyakiti orang lain. Betul enggak? Tapi dengan adanya pendidikan, pistol yang berbahaya ini bisa menjadi senjata yang melindungi orang-orang yang kita sayang. Berguna kan? Berguna. Hanya dari sebuah pistol. Bagaimana dengan senjata yang lain? Lebih bisa dimanfaatkan lagi. Setuju? Oke, itu tadi kurang lebih tentang motivasi belajar. Sudah banyak yang kita pelajari. Ya, ada pengertian motivasi dan lain sebagainya tadi. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu mungkin? Tidak ada? Nah, kalau memang tidak ada, ketua kelasnya mana ini? Ah, di sini ternyata. Oke, ketua kelas nanti selesai pembelajaran, sudah saya taruh tugas di meja saya, ya, di meja depan. Silahkan dibagikan, kerjakan. Kemudian nanti silahkan dikumpulkan ke meja Bapak sebelum pulang sekolah. Ya, cek anak-anak dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang motivasi. Apa yang dirasakan? Senang enggak? Senang? Ada pelajaran baru? Ada pelajaran baru? Dapat ilmu baru? Bisa diterapkan nanti? Berarti nanti setelah ini, ya, setelah ini PR utama untuk kalian setelah keluar dari ruangan ini, dari pintu ini, terapkan apa yang sudah kita pelajari. Sepakat semuanya? Oke. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, terima kasih atas kegiatan hari ini, atas pembelajaran hari ini. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih detail lagi tentang motivasi belajar, dan kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan mungkin Bapak juga akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok, jadi nanti Bapak akan ajak sebagian dari kalian untuk kita kegiatan bersama. Setuju ya? Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun kau pergi, pun tiada melekat di hati.